Nanti friends, buat apa sih nunggu yang gak pasti? Mending nunggu yang pasti-pasti aja, kayak podcastnya anak Senanti. Kali ini kita mau ngobrolin bersama siapa nih kira-kira Kalin? Nah, untuk kali ini kita bakalan ngobrol santai nih bersama ketua-ketua organisasi kita nih, terutama organisasi OSIS dan MPK yang baru banget kemarin di Pilketos. Betul banget, Pilketos masa bakti 2024 dan 2025. Penasaran gak sih siapa orangnya? Next leader kita nih ya kan. Mari kita panggil aja nih ya dari organisasi MPK dan OSIS. Oke, ini dia ini wajah-wajah baru kita ya, leader-leader baru kita ya yang nantinya akan memimpin kurang lebih 1 tahun ke depan nantinya ya kan. Nih, aura-auranya nih, wah, aura-aura kepemimpinan banget nih. Kuat banget ya auranya ya, aura Sigma. Semoga gak stres ya. Masih awal. Iya nggak apa-apa. Sebelumnya kita belum berkenalan nih. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim. Dan saya sendiri Alin Abdul Halifatusani. Bersama ini dia semua rekan-rekan saya dimulai dari MPK, silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani dari kelas 11-2 sebagai Ketua Umum MPK SMA Negeri 3 Pemalang masa bakti 2024 hingga 2025. Halo, perkenalkan nama saya Kisha Jena Bramadia, saya dari kelas 11-5. Di sini saya sebagai wakil ketua 1. Halo, dan saya Ronald Aprilian Saputra dari kelas 11-1. Saya wakil ketua MPK nomor 2 masa bakti 2024 hingga 2025. Halo, saya Mauludo Fajri Ariansa dari kelas 11-4. Saya di sini sebagai ketua umum OSIS masa bakti 2024-2025. Halo, saya Putri Karlin dari kelas 11-1. Di sini saya sebagai wakil ketua 1 OSIS masa bakti tahun 2024-2025. Halo, nama saya Renzo Fernando. Saya di sini dari kelas 11-3. Saya di sini sebagai wakil ketua OSIS nomor 2 masa bakti 2024-2025. Keren nih. Ini dia guys, para ketua dan wakil ketua organisasi MPK dan OSIS SMA Negeri 3 Pemalang. Oke. Nih, kita tanya-tanya dulu ya perasaannya gimana sih waktu dapat kabar menjadi bukan dapat kabar sih, waktu pengumuman, waktu hasilnya itu udah terpilih, itu perasaannya gimana ya kira-kira? Mulai dari mana dulu nih? OSIS boleh? Oke, kita dari OSIS. Mulai dari ketuanya nih. Waktu dengar hasilnya itu rasanya gimana? Ya, ini dimulai dari ini kan kemarin kan di paginya kan upacara ada orasinya juga itu kan, terus tiba-tiba langsung di hari itu juga langsung pemilihan dan hari itunya juga langsung jebret ada hasilnya. Itu kira-kira perasaan kalian itu gimana? Perasaan saya sih ada dua, antara senang dan sedih. Oh, sedih Sedih. dong. Itu banyak kabar gembira ya. Itu kan ke suatu kebanggaan Iya, ya. kebanggaan nih. Harusnya bangga, itu sedihnya kenapa? Karena bentar lagi kakak kita akan purna. Aduh, nggak boleh melo tuh. Katanya Aduh. sedih kakaknya mau purna. Ya boleh. Tapi kalau kakaknya jadi nggak apa-apa sih. Di sini mah kakaknya baik semua, apalagi di belakang. Oke, kita lanjut ke wakil ketua ya, wakil ketua 1. Gimana rasanya? Perasaannya sih bahagia, campur aduk juga deg-degan, apalagi pas mau orasi. Itu kan di depan seluruh warga SMA Negeri 3 Pemalang. Jadi deg-degan banget pastinya. Terus pas pengumuman campur aduk sih antara takdir, bahagia, sedih juga karena berpisah sama kakak-kakak masa bakti sebelumnya. Iya betul. Mulai dari orasi aja udah mulai ada deg-degannya ya. Mulai kita tiba-tiba banget itu hari Senin upacara itu, bahkan ya ini yang aku lihat ya waktu pagi upacara itu kan ini kan mereka sudah ada di depan gitu ya kan, itu banyak banget yang mukanya kosong kayak lagi menyiapkan perasaan ya kan, jujur ya kan. Pasti perasaannya tuh sebenarnya kayak deg-deg gitu ya kan waktu upacara. Takut salah ngomong nah. Tapi nyatanya bagus kok kemarin waktu orasi, keren beneran kalian. Oke, sekarang lanjut ke wakil ketua 2. Ya, perasaan saya saat orasi sih sempat deg-degan juga, cuman di sisi lain saya juga senang lihat wajah-wajah dari pemimpin masa-masa kita yang baru. Terus juga waktu Pilketos saya juga campur aduk juga itu antara deg-degan dan senang. Senangnya kenapa sih? Senangnya ya seperti tadi, saya lihat wajah-wajah dari pemimpin yang baru. Sedihnya itu saya akan berpisah sama kakak-kakak yang sudah sempurna.
kok ngomong-ngomong sedihnya tuh hanya berpisah sama kakak-kakak ya, Kalian nggak ada enggak sedih lain gitu kayak misalkan sedih nanti bakal pusing gitu enggak nih? ya. Udah pede berarti. Oh iya udah pede. Udah pede fisik dan mental ya. Harus itu karena Lanjut satu ke tahun panjang. MPK. Perasaannya ya campur aduk juga sih ya, apalagi waktu orasi itu tuh, waktu setelah Keisha Kina selesai orasi ya, kan saya nomor urut 2. Nah, Keisha Kina baru balik muter itu tuh udah rame banget ya. Jadi saya tambah nervous nih, tambah takut banget gitu. Habis itu setelah sudah orasi itu udah mulai tenang ya. Nggak tahunya ternyata waktu duduk di aula itu tambah tidak tenang. Itu ditanya jawabin terus tuh sama guru-guru, sama kakak kelas, sama teman-teman, semuanya itu tuh tanyain terus. Habis itu setelah sudah tanya jawab, sesi pemilihan dan sudah pengumuman, itu juga tuh saya kaget banget. Ternyata saya nggak expect, ya Allah, saya Nggak expect, iya. saya kira bukan saya gitu, makanya saya kaget gitu. Itu di situ sujud syukur nggak? Gimana ya? Bersyukur dia dalam hati gitu kayak alhamdulillah juga gitu. Iya sih, sama sedih juga sih mau ditinggal sama kakak-kakak yang sudah membimbing saya gitu dari awal sampai sudah di titik ini gitu ya. Ya. Lanjut ke Keisha Gina. Oke, kalau awal waktu orasi sih panik, takut ya, takut barangkali gak lancar atau salah waktu majunya. Cuman waktu pemilihan deg-degan itu karena ditanya-tanyain, pusing banget waktu itu. Tapi kita bawa enjoy aja ya, kita bertiga. Terus habis itu yang waktu pengumuman lega, pastinya lega banget. Terus ikut senang juga karena alhamdulillah selamat keluar. Ya yang ngomong-ngomong yang kemarin juga kan sekaligus pemilihan juga sekaligus ada sesi tanya jawab juga, dan itu kan benar-benar seluruh masyarakat sekolah ya kan, sekolah SMA Negeri 3 Pemalang itu benar-benar berhak untuk bertanya gitu kan. Dan hebatnya lagi itu mereka menjawab dengan benar sigap, dengan benar-benar keren gitu ya kan, jawabannya itu bagus-bagus semua. Itu sih yang bikin kita juga kayak Dan bangga gitu. nggak ada satu pertanyaan pun yang tertinggal ya. Iya, Semua bener-bener. pertanyaan tuh mau dijawab meskipun Iya. ada pertanyaan nyeleneh banget itu banget dijawab. Dan Ya, pertanyaan aman. nyeleneh yang menurutnya itu kayak aduh ada aneh ya untuk dijawab, tapi mereka tetap profesionalitas dan menjawab sebisa mereka gitu. Keren banget sih, bahkan juga banyak itu guru-guru loh yang ikut tanya juga ya kan. Kalau misalkan Ronald gimana? Perasaan saya nih pas lagi orasi nih, kan saya yang ketiga juga yang paling terakhir tuh. Iya. Itu campur ada deg-degan, panik juga soalnya takut garing, soalnya kan udah terakhiran. Iya. Aduh garing. Saya Emang coba yang buat mana? suasananya lebih rame lah ya. Terus pas masa di aulanya juga pusing, banyak pertanyaan, tapi sangat menyenangkan sekali itu. Dan untuk hasilnya juga saya sangat memuaskan. Ya itulah ya kurang lebih ini berarti unek-unek mereka selama hari itu ya kan. Hari itu berjalan dengan sangat berat, dimulai dari orasi sampai dengan apa tadi pemilihan dan tanya Dan jawab. pengumuman hasil. Pengumumannya di hasil itu juga kan. Nah ini kan di sini kan kalian posisi itu istilahnya sudah menjadi pemimpin gitu ya kan, mulai dari ketua umum, wakil dan ketua 1 2 gitu kan. Tapi kalian nggak sih, maksudnya itu menurut kalian sendiri, kalian pernah nggak ngerasa bahwa diri kalian yang sekarang dengan diri kalian yang dulu itu berbeda gitu? Misalkan ini kalian kan sudah menjadi ketua gitu, secara otomatis public speaking dan kepemimpinan itu kan pasti harus banget ada ya kan. Itu apakah sebelumnya kalian mempunyai bakat itu juga gitu? Kira-kira gimana tuh dulunya kalian tuh dengan sekarang tuh bedanya apa gitu loh? Kok bisa sekarang sampai menjadi pemimpin gitu? Kira-kira dulu sama sekarang ada bedanya enggak? Coba dari siapa dulu yang mau jawab? Nah, kayak gantian ya, dari MPK dulu, gimana tuh perubahan kalian? Dari saya, Boleh. oke. Jadi dari SD saya mungkin sudah cukup public speaking-nya udah mulai nggak lancar sih, tapi udah cukup berani gitu untuk menyuarakan suatu pendapat. Nah tetapi saat SMP saya justru lebih pendiam gitu, lebih introvert, lebih beda sama SD. Saya karena kan corona juga ya. Oh iya, tadi itu juga waktu itu kan bener-bener lagi di apa ya istilahnya WFH. Iya bener WFH ya. Lockdown itu ya. Lockdown juga. Libur 2 minggu. Katanya 2 minggu, katanya ujung-ujungnya 2 tahun ya kan. Ya, semoga kedepannya nggak ada ya. Amin ya Allah, kita pasrah aja. Udah
Udah ikut. bikin generasi Indonesia itu pada Oh malas-malasan. iya gitu, bahkan sampai jadi diem juga ya di Iya. rumah ya. Pada Karena, introvert. iya, karena kan nggak punya relasi juga ya, paling Oh, relasinya cuma di teman-teman WA gitu. Iya betul banget. Terus sempat mau join organisasi nih di SMP, mau join OSIS, tapi kelewat gitu. Oh, Udah ketemu pendaftarannya tuh kayak Iya. kurang info juga gitu Iya, ya. gitu jadinya waktu SMP saya nggak join apa-apa, bener-bener Hmm. nggak join apa-apa gitu. Tetapi waktu SMA saya kan waktu MPLS tuh melihat ada kakak-kakaknya Iya. yang promosi ini organisasi, betul. organisasi MPK, OSIS gitu. Nah saya tuh tertarik banget tuh sama MPK karena kan baru denger tuh ada Oh, yang iya. MPK. Karena dari Iya. SMP itu kan belum ada ya yang Iya, namanya belum MPK, ada. baru OSIS tuh baru ada di SMP gitu ya kan. Saya pertama dengar aja di SMA. Ya kan betul. Sama saya juga. Soalnya MPK itu apa? Terus Kerjanya gimana? apa? Iya, mirip-mirip kayak MPR ya, iya. Iya. Betul. Tapi ini versi sekolahnya kalau MPK. Iya, terus kan karena penasaran, akhirnya saya join tuh. Saya join, ternyata menarik banget kan, dapat relasi banyak, terus melatih keberanian saya gitu. Habis itu saya diajakin tuh sama kakak kelas untuk join forum. Iya. Nah di forum tuh saya semakin bertambah lagi keberaniannya, kepedean saya tentang bertingkat lagi gitu. Jadi mungkin perubahannya cukup banyak gitu ya di SMP sampai SMA gitu. Oke. Selanjutnya Kalau perubahan dari diri saya lebih ini sih bisa ngatur jadwal ya. mau manage waktu gitu. Betul, kalau dulu kan kita lebih banyak scroll TikTok, Oh, ya apalagi kan? ya. Betul. Apalagi waktu masa-masa COVID. Aduh, udah itu mah Iya, kita itu masih udah. terus. Nggak usah dulu, sekarang saja saya mas. Aduh, Iya. jangan ditiru ya teman-teman ya. Itu tuh kebanyakan scroll HP itu nggak boleh Ya teman-teman. enggak, saya nyekolnya itu waktu ada waktu Oh, luang. kan. ada waktu. Iya, tapi waktu luangnya setiap hari gitu. Enggak. Oh, enggak ya. Ada kok kesibukan. Oke, lanjut. Ya gitu. Terus kalau sekarang sih harus bisa manage waktu. Bahkan manage waktu itu kan salah satu kewajiban juga ya kalau misalkan kita udah masuk ranah organisasi Iya. gitu, harus banget pintar-pintar dan pandai-pandai ngatur waktu gitu. Karena kan rapat di mana-mana, perkumpulan di mana-mana, terus tiba-tiba dipanggil di mana-mana gitu kan. Kita harus siap kan istilahnya. Kalau Ronald gimana? Banyak sih perubahan setelah masuk organisasi, soalnya pas SMP dulu masuk organisasinya OSIS itu ya biasa-biasa aja, cuma kerjanya narikin info doang. Oh, apalagi dulu corona juga ya. Corona Soalnya juga dulu sempat pandemi. soalnya dulu saya tuh waktu OSIS SMP juga sempat tuh join. Tapi karena corona ya udah berhenti. Nggak tahu tuh programnya apa gitu. Kalau saya ada satu proja itu waktu itu jadi Satgas Covid. Satgas Covid. Iya, Ah, betul, benar. ya. Satgas Itu Covid. biasanya Udah diworo-woro nih sama pembina nih. Betul, Ayo Satgas Covid segera kumpul ke gerbang. Iya. Tuh teman-teman saya tuh udah ke gerbang, udah pakai ini, Iya. ditunggu tet-tet, kok nggak nyampe-nyampe, yang lain udah pulang, kok nggak nyampe-nyampe, ternyata apa-apa sudah siang, udah pada pulang, ternyata nggak jadi datang mas. Oh, bagus. Iya, itulah cerita-cerita masa kelam kita selama Covid ya. Angkatan-angkatan Covid nih kita nih termasuknya. Iya. Lanjut. Tapi di SMA ini saya lebih banyak perkembangan seperti public speakingnya jadi lumayan lancar, terus nih kepedean saya juga semakin lancar, sudah berani mulai tampil gitu. Soalnya dulunya kan saya malu banget masuk Aduh, SMP. malu atau Iya. ibu ini. Jadi, Oke, malu. Kalau masuk SMA ini banyak perubahan yang membuat diri saya seperti ini. Mungkin dari faktor ini juga teman juga mungkin ada ya. Bisa. Terus masuk organisasi waktu awal-awal itu juga kan ngelatih ya pasti ya. Iya. Oke, kita lanjut ke OSIS coba. Ingin denger nih suara-suara dari hati OSIS. Ya, gimana ini? Jujur ya, saya dulu itu orangnya pendiam banget. Aduh, pendiam banget. Enggak. Aduh. Waduh. Saya jadi saksinya loh. Oh, satu. Satu sekolah. SD. Oh SD. Oh, Tapi SD. SMP juga pendiam. Oh, Asal sama. asal pendiam. Waduh. SMP juga sepertinya kayak masih pendiam gitu. Iya. Dan basic saya itu pramuka sebenarnya. Waduh, Waduh, pramuka anak kan ikut OSIS dong. Iya, dari iya. SD, SMP itu ikutnya pramuka terus. Dan nggak tahu kenapa waktu SMA ini minat banget nih buat join OSIS. Aduh, minatnya karena apa nih? Tiba-tiba banget ini. Kenapa nggak minat? Apa karena kakak kelasnya cantik? Aduh, iya kan barangkali lagi ngincer kakak yang di Iya. OSIS, iya. Kira-kira minatnya karena apa? Ya buat ngelatih public speaking saya juga Oke. dan ngelatih kepedean saya. Ngomong-ngomong public kepedean. speaking nih,
Pernah nggak kayak diajak atau disuruh kakak kelasnya atau ketuanya itu ngomong di depan? Ya. Kira-kira pernah nggak? Pernah sih. Oh pernah. Pernah, harusnya sering dong kan Iya. ya kan join organisasi tuh wajib banget. Pasti sering banget lah tiba-tiba disuruh mempresentasikan sesuatu gitu tentang organisasi gitu kan. Kita lanjut ke Putri Karmin ya. Baik, sebelumnya di SMP juga saya pernah mengikuti OSIS, dan di situ tuh kan masa Covid kan, jadi tuh kayak kegiatan di OSIS tuh kurang banget, Sangat kurang dan itu Iya, kayak berhenti gitu. banget. Iya, apalagi di OSIS SMA sama SMP ternyata berbeda banget. Bedanya apa tuh? Aduh, Kayak beda. pas SMP itu tuh kita kayak masih disetir sama Oh gurunya iya. gitu loh, jadi kita cuma kayak nerima beres aja gitu, kayak kita harus gini gini gini. Tapi setelah di SMA itu perubahannya banyak banget. Di situ kayak kita jadi bisa mengatur semuanya gitu. Terus juga pas SMP kan apa-apa masih sama gurunya, tapi pas SMA ternyata kita sendiri gitu loh. Jadi di situ kayak menurut saya berubah banget, kayak kaget banget sih pas kayak ternyata sangat berbeda banget sama yang di SMP gitu. Apalagi kan di OSIS sendiri kan dulu kan pas SMP kan apa-apa gurunya gitu kan, kayak yang ngomong depan umum juga gurunya, tapi pas SMA ternyata dari kita sendiri gitu. Jadi melatih public speaking. Nah, kalau kata kalian sendiri nih, tadi kan ada kayak pas SMP itu kita tinggal terima jadi aja nih. Menurut kalian itu enakan yang kayak gimana sih, yang kita tinggal terima jadi atau kita ngatur semua? Kalau kita ngatur semua kan kayak capek ya. Kalau terima jadi kan kita oke udah Iya, jadi kita beres. udah disuruh aja bekerja gitu. Gimana? Menurut saya sih dua-duanya enak ya, tapi kalau ditanya enak mana pasti kan anak jawabannya lebih yang kayak terima jadi. Iya. Tapi di dalam yang kita ngatur sendiri tuh kita tahu kebersamaan, kita tahu kayak tanggung jawab, terus kayak lebih apa ya, lebih tahu lah cara mengatur ini dan ini seperti itu. Jadi pas di ini nambah perubahan banget. Bener-bener yang dari kalau misalnya kita kepanitiaan ya kita yang menjadi panitia dan kita yang membuat gitu. Soalnya kan kita masuk organisasi juga untuk menyumbangkan ide-ide Iya, kita betul kan. banget. Fungsi organisasi itu kan untuk menampung seluruh aspirasi, betul aspirasi seluruh warga sekolah. Jadi ide-ide warga sekolah kita yang mewujudkan gitu. Dan walaupun begitu, pembina dan adanya kesiswaan itu juga tetap akan membimbing kita. Jadi walaupun istilahnya kalau misalkan di OSIS SMA kita bekerja sendiri, tapi bukan berarti kita dilepaskan gitu. Enggak ya, kita Tetap ada benar-benar pengawasan. iya, tetap ada pengawasan dan pembimbingan gitu. Betul. Ya kita lanjut ke Ceko, gimana ya, nih? wakil dua. Oh, udah jadi ketua dong, ini ketua juga. Saya jawab dari SD itu saya orangnya jarang banget ada teman gitu. Aduh. Selain jarang ada teman, saya juga malas buat berteman gitu. Saya jadi curiga loh. Aduh, curiga apa nih? Enggak, soalnya kan Gak ada. barangkali kan kayak nggak mau berteman itu pertanda. Aduh, jangan kayak Jangan, gitu. jangan. Iya. Kenapa tidak? Ya Mungkin karena pas tipe SD introvert itu ya. saya kebawa banget sikap malas dari kecil. Oh, Sampai sikap SMP tuh. Ya alhamdulillahnya sih SMP saya lebih kayak lebih basic ke pramuka. Saya juga dari ketua pramuka. Cuman di situ saya masih ada sikap malas berteman itu masih ada. Nah, maka dari itu saya di SMA ini masuk OSIS biar teman-teman saya makin rame, terus juga menambah nuansa organisasi saya selama di SMA. Tapi di SMA masih malas berteman nggak soalnya? Iya. Cewek kan dulu kan pendiam. Mau ngajak ngomong salah, nggak ngajak ngomong juga salah. Apalagi cewek juga kalau udah diem tuh mukanya aduh nakutin gitu. Ya kalau diem tuh ya serem banget tau. Tapi Tapi gini itu gini loh. dia receh tau. Aduh, sisi lain. salah satu Ya ternyata di balik pendiamnya dia tuh ada sisi gelapnya juga. Iya, namanya manusia ya kan ya. Tapi pada akhirnya kan sependiam apapun kita pasti biasanya kita akan berusaha ya untuk selalu berbaur gitu. Apalagi kan kodratnya manusia itu makhluk sosial gitu ya kan. Kita kembali ke topik tadi. Tadi kan kita sedang membahas perubahan nih dari sebelum dan sesudah menjadi ketua. Kalau ada ini, saya ingin bertanya. Kira-kira tuh perubahan yang kalian alami itu perubahan yang kalian apa ya rasakan itu kayak dipaksa dari diri kalian sendiri atau Memang karena lingkungan gitu. Istilahnya tuh kayak kalian benar-benar sukarela merubah sikap tersebut atau memang karena paksaan gitu. Karena kan beberapa ada yang dipaksa gitu untuk menjadi manusia yang selalu ceria misalkan gitu jadi ya. manusia kuat? Iya, manusia kuat itu kita.
Silakan deh mau dijawab. Lagu itu Iya lagu. itu lagu. Oke nih mau dijawab dari siapa dulu? OSIS Osis boleh. Sebentar kok dari tadi lempar-lemparan mulu nih. Iya. Lama-lama kita nih yang jawab. Aduh jangan dulu deh jangan dulu ya kita udah hatam nih. Oke, dari OSIS jangan dari sini ya, coba dari mana nih Jepang dulu. Iya dari ujung. Untuk perubahan itu Iya. saya sebabnya itu ngikutin aluran perkembangan gitu. Jadi saya lihat teman-teman saya nih, wah kayaknya pada aktif semua. Saya kalau misal dari sikap SMP saya tanam ke SMA itu kayaknya udah gak cocok. Jadi saya Oke. ingin merubah sikapnya gitu. Iya sih betul. Karena kalau misalkan kita masih diem gitu Iya. takutnya itu kita malah tidak bisa Ketinggalan zaman dong. ketinggalan zaman gitu kalau kita diem di tempat gitu. Kalau yang lain lari ya kita tetap harus ikut jalan gitu ikut lari ya kan. Kalau kita diem tuh udah jauh banget. Iya kita harus tetap ikut berproses gitu kan ya istilahnya ya. Ya, kalau dari Putri Karin sendiri gimana? Kalau dari saya sih nggak ada paksaan ya, kayak memang dari SMP tuh kayak pengen gitu loh mencoba hal baru, tapi kan karena ada COVID jadi tidak Terbatas banget. iya terbatas banget. Nah pas di SMA tuh saya merasa kayak oh jadi saya bisa ini nih ini jadi nggak ada paksaan, memang kemauan dari diri sendiri. Kalau dari saya juga gak ada paksaan. Memang kemauan diri saya untuk bisa berubah dari sebelumnya. Yang tadinya pendiam jadi akrab sama teman-teman gitu. Jadi memang sosial banget ya, Iya. sosial banget. Iya, kita juga harus ramah tamat pada warga sekolah ya, pada teman. Iya, apalagi nih yang ramah tamah kita kan sekolah ini kan sudah jadi sekolah Adi Adi Pangastuti. Kita juga ada slogannya, yang gimana Iya. slogannya? Semanti, keren, berhasta laku. Iya betul banget. Nah kalian nih terutama ya, apalagi kalian kan Apalagi Wah, nih ketuanya itu Duta Adi Pangastuti. Oh iya, Wah, Duta Adi gila, Pangastuti. loh, Duta dan sekali. Duta, iya. Iya. Aduh, Mbak keren banget. Duta Adi sekolah di Pangastuti SMA Negeri 3 Pemalang dan masnya ini sebelah saya. Jadi harus banget ya ini ya karena Harus kalian banget kan menjunjung nilai-nilai tinggi hasta laku betul dan apalagi mengajarkannya kepada yang lain juga. kalian juga kan pasti terpandang gitu ya nantinya ya ke depannya itu pasti bakalan selalu dipandang gitu. Jadi kalau bisa berperilakulah sesuai hasta laku itu ya. Nah, lanjut. Ini udah. Udah. Oke, kita ke MPK dari Ronald ya. Ya coba deh dari ujung, Iya, jangan paksaan kayaknya tuh ya. Ya, ini saya keinginan sendiri. Aduh, ya. Tidak ada paksaan karena saya termotivasi dari orang yang sosialisasi ngomong di depan banyak orang itu kok bisa lancar itu saya juga ingin gitu. Nah, kayak saya di organisasi untuk mengembangkan diri saya juga ingin mempunyai banyak teman juga serta tujuan dari organisasi kan untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik juga. Iya. Ya, seperti itu. Ya bagus ya, berarti memang dari keinginan gitu. Iya, keinginan. Rata-rata emang dari keinginan. Iya, biasanya tuh kalau dari keinginan tuh niatnya tuh jauh lebih besar gitu, Iya, lebih soalnya gede. Kalau udah keinginan ya bakal diusahain. Iya, Apapun yang terjadi bakal diusahain. kita bakal terus berusaha gitu sampai bisa gitu ya kan. Daripada kita berdiam diri dan melakukan apa-apa. Iya. Kata-kata ini kayak dari Ronald. Lebih baik kita berjalan ya. Apakah ada lagi Ronald? Oke. Udah. Selanjutnya coba Keisha gimana tuh? Kalau saya sih ngalir aja ya. Aduh ngalir ngikut arus. Mengikuti takdir gitu. Tapi kalau alirannya itu nggak bener gimana? Ya itu kan kalau mungkin kita ngalir aja. Kita juga harus cari tahu. Iya. Tapi memanage waktu itu kan termasuk hal positif. Iya. Bener sih, Iya. bener. Udah jadi ngalir aja nggak ada paksaan. Terus juga nih ya fun fact, dulu itu aku anaknya kecil banget. Aduh kecilan banget kecilan. Kok sekarang malah kayaknya kelihatan pendiam banget. Iya, iya. Perubahannya drastis banget. Darinya 100% menjadi 10%. Aduh, udah kayak baterai HP. Penyicilannya jangan berapa? Jangan bilang pernah naik pohon. Ih, itu pernah. Aduh, turun ke kali. Itu waktu SMP ya. Aduh, Oh, jangan. gimana? Iya. Ngapain itu? Dapat mangga berapa? Enggak, itu pertama dulu. Dihukum nggak tuh? Alhamdulillah sih enggak. Oke, Allah. Gurunya masih Ada-ada aja ya. kasihan soalnya kan perempuan ya. Kalau cowok sih udah Waduh, habis ya. Iya. turun. Ya. Coba lu Perlawanan tanya. sih. Kalau sekarang sih enggak ya, karena ya mau udah SMA juga udah harus tahu mana yang baik dan mana yang enggak Harus gitu. lebih kalem gitu. Udah. Oke, teman-teman. Kalau Tiara nih gimana? Paksaan atau enggak nih? Kalau Tiara sendiri sih karena kemauan diri sendiri
mengajarkan nilai hasil aku. Oke. Jadi Sebagai duta Adi Pangestu. Iya, itu contohkan dong. ya itu juga sebagai duta di Pangestu kan harus mencontohkan gitu ya. Iya. Seperti Bagus itu. itu, bagus. Jadi ya biar dipandang, bukan dipandang sih, biar mencontoh lah, biar orang-orang tuh mencontoh Iya, gitu. jadi biar orang wah bagus tuh, aku harus kayak gitu lah. Iya, jadi panutan juga gitu. Semoga kedepannya semua kayak gitu, semua menerapkan. Iya, amin. Jadi sekolah kita bisa terbilang sekolah yang ramah. Asik, ramah kepada semua orang gitu, selalu mengangkat nilai gotong royong dan lain-lain ya kan. Oke, ini kan kalau misalkan dilihat-lihat ya, untuk ketua-ketua baru kita ini kan ada nih yang cewek-cewek ya kan, ada dari Fitri Kalin, Tiara, Keisha Kina ya kan. Tapi banyak nih orang-orang umumnya suka bilang gini, katanya tuh cewek mah ngapain jadi pemimpin, cewek mah harusnya di dapur aja, kan banyak tuh ya kan yang bilang kayak gitu. Nah ini kalian nih sebagai pemimpin-pemimpin baru nih SMA 3 Pemalang, kalian kan ada nih yang cewek-cewek. Menurut kalian tanggapan kalian tuh gimana sih? Apakah pemimpin itu harus cowok gitu? Emang kalian tuh sebagai cewek-cewek tuh berhak atau tidak? Ini semuanya berhak jawab ya, nggak apa-apa ya. Dimulai dari siapa dulu? Dari yang cewek nggak sih? Iya, yang cewek kan. Iya, yang cewek dulu. Coba yang cewek dulu nih. Ini yang pentakilan dulu nggak sih? Iya, yang penasaran ya. Iya, Karena jiwanya udah jiwa-jiwa. ada satu cowok. Iya, makanya kita mau lihat responnya dari Iya. Keisha, coba gimana? Makasih ya. Iya. Kalau menurut saya sih perempuan berhak sih, berhak karena seperti yang sudah kita lalui ya, ini kan udah zaman-zaman Gen Z udah harusnya tuh udah gak ada patriarki lagi. Harusnya, betul. Harusnya. Karena kodrat laki-laki dan perempuan itu sebenarnya semuanya sama begitu. Betul. Nah, kita mulailah dari generasi dari ini kita perempuan harus bisa menjadi pemimpin dan harus laki-laki kok gitu. Ya asal kita ada kemauan dan kuat juga ya. Betul. Sebenarnya nggak apa-apa selagi ada pengalaman dan mengertilah kedepannya itu alurnya mau Iya. gimana, itu nggak apa-apa. Apa-apa banget gitu. Jadi nggak, pemimpin itu nggak harus semuanya cowok gitu. Ya walaupun cewek memang pada dasarnya membutuhkan sosok laki-laki, namun kita juga tetap berhak gitu untuk memimpin gitu ya kan. Ya kita lanjut ke Putri Kari nih ya, Coba biar deh. selang-seling. Kalau tanggapan saya sendiri sih, menurut saya sih nggak apa ya, karena kan derajat perempuan dan laki-laki sebenarnya tuh sama, dan nggak harus pemimpin itu nggak harus laki-laki aja gitu. Kata siapa sih perempuan itu nggak bisa mimpin? Nah banyak kok pemimpin di luar sana yang perempuan gitu. Kalau yang bilang kayak perempuan hanya bisa di dapur aja, kita itu sebagai perempuan tuh jangan bergantung kepada laki-laki. Aduh, kita mau perempuan ya. Jangan diremehkan, perempuan juga bisa memimpin. Iya, betul-betul. Selagi kita bisa, kita usahakan dulu dengan jiwa dan kita sendiri gitu ya kan sebagai perempuan ya. Ya. Iya dong. Betul-betul. Coba Tiara gimana nih tanggapannya? Menurut tanggapan Tiara itu pernyataan itu salah ya, karena ketua itu emang gak harus laki-laki ya. Kayak perempuan juga bisa. Kenapa nggak bisa? Iya, kenapa nggak bisa tuh? Selagi punya tanggung jawab, bisa manajemen waktu, bisa punya pengalaman juga jadi ketua gitu kan. Jadi kenapa harus laki-laki? Perempuan juga bisa. Ya nggak apa-apa ya, intinya kayak selagi apalagi kalian juga sudah diberi amanah gitu ya kan sama keluarga sekolah. Jadi ya apapun itu gendernya gitu, apapun gender kalian gitu, apapun nanti kedepannya ya tetap harus dijalani dengan sekuat tenaga. Iya. Oke, dari cowok mau ada yang jawab gak? Iya, ayo dong jawab dong, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap Kita dong. mewajibkan semuanya harus menjawab. Gimana nih, dari siapa dulu nih? Ayo, cowok nih 3. Ini Iya boleh deh, boleh. Silakan ada seperti yang kalian bilang kan, kodrat laki-laki sama perempuan itu sama. Iya. Dan banyak kok negara-negara yang dipimpin oleh wanita. Betul. Dan Jangan ke negara yang lain deh. Kita sebelum Iya. tahun ini aja kan kita pemimpin presidennya sempet kan, ada yang Iya. perempuan. Megawati. Iya, itu nggak apa-apa, itu aja bisa. Kalian pasti bisa gitu. Lanjut terus. selagi mereka mempunyai jiwa kepemimpinan bisa jadi pemimpin. Itu aja sih dari saya. Oke, singkat padat dan jelas ya. Dari Ronald dan Jeko ada gak? Ronald, coba Ronald. Dari saya mungkin itu boleh jadi pemimpin juga itu kan harus laki-laki ya, Iya. harus bisa perempuan juga karena mungkin dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus, Betul.
misalkan perempuan itu sudah menjadi pemimpin, secara otomatis berarti jiwa-jiwa leadership itu tuh memang seharusnya sudah ada di dalam diri perempuan tersebut. Makanya perempuan tersebut juga berhak dan bisa menjadi pemimpin gitu ya kan. Apalagi perempuan tuh bisa terbilang rajin ya kan. Iya. Dan perempuan juga ini biasanya tuh punya hati yang lebih lembut gitu ya kan daripada laki-laki, biasanya gitu. Tapi kalau jadi pemimpin ya lembut-lembut harus tegas. Iya, benar, maka dari itu dimana ada perempuan itu pemimpinnya juga harus bisa mungkin ada gitu ya kan, supaya bisa mengimbangi gitu ya kan, benar kan. Dan kalian kan benar-benar udah pas nih, ada ceweknya ada cowoknya ya kan, sama gitu. Intinya tuh saling melengkapi saja walaupun berbeda gitu ya kan. Gak apa-apa, saling melengkapi. Kalau misalkan mau kelembutan, ya minta tolong ke perempuan. Kalau mau ketegasan bisa minta tolong ke laki-laki, benar kan? Tapi jangan senioritas ya. Oh iya, yang ngomong senioritas itu nggak boleh ya. Sekarang udah nggak boleh kita begituan lagi. Kalau ada apa-apa tuh ngomonginnya dengan kepala dingin lah. Iya, betul. Kayak dari Jeko. Oke, menurut saya sih untuk pemimpin bebas ya, tidak memandang gender mau laki-laki mau perempuan, selagi ada perasaan kepemimpinan itu ada, ya udah kita gak memandang gender mau laki-laki mau perempuan. Contohnya kalau kita lihat ke belakang itu ada Bu Megawati itu jadi presiden. Terus ada satu lagi nih Ibu Kartini itu Oh iya juga- benar Iya, banget. itu Lupa juga. kan dari sini. Iya. Jadi ya yang bilang perempuan itu lemah, kalian pasti salah. Salah banget ya. Salah, ya salah. Kata-kata dari Megi. Betul. Yang selalu salah itu kan siapa? Laki-laki. Lembut bukan berarti lemah. Asik. Aduh, kata-kata hari ini juga nih. Udah dapat 3 kata-kata nih. Paham. Kacau banget. Paham. Oh iya paham. Lanjut. Oke, next pertanyaannya ya. Bagaimana Anda membayangkan OSIS dan MPK SMA Negeri 3 Pemalang setelah 1 tahun masa kepemimpinan dari kalian? Barangkali nih kalian udah ada bayangan kayak kira-kira nanti makin maju Nanti apa enggak. nantinya tuh kayak gimana, Iya. keadaannya gimana, Setelah kalian gitu. perubahannya apa gitu loh. Iya betul banget. Ada nggak sih kayak bayangan nanti aku maunya semakin gini Iya. gini. Biar makin maju gitu. Jangan dong, nanti kita Oh, iya. tabrak bangunan di depan. Bangun di depan. Nanti kita berat lapas. Iya, tuh nabrak lapas. Pasti nanti berat keluar. Iya. Ya, kita Coba jawab. nih, mau dijawab dari siapa dulu? Ayo dong, kayak langsung ngajuin diri gitu. Iya, coba. Ada nggak nih yang mau ngajuin diri? Ayo dong. Ayo. Iya, Ceko mau jawab. Oh, oke. Jadi kok langsung jawab ya. Ya harapan saya setelah masa bakti kita nih, kita harap OSIS MPK, bukan semua OSIS MPK sih, semua organisasi di Semanti itu makin bersatu padu. Karena seperti saya lihat sebelumnya, PR terberat kita itu adalah kerjasama. Nah, Betul maka banget. dari itu kita perlu nih adanya mengeratkan semua organisasi yang ada di Semanti. Kita jangan menganggap ini rendah, ini tinggi gitu, nggak ada. Berarti kesimpulannya semua itu sama ya, mau Sama. mau itu organisasinya beda bidang, beda kayak misal OSIS sama PMR kan tentang kesehatan ya, tapi sama kan, semuanya sama. Ya, Nggak ada perbedaan. Ya saya nggak ada perbedaan lagi, semuanya makin sama-sama kerjasama gitu membangun Semanti yang lebih keren. Lanjut nih, mau siapa nih? MPK bisa ya. Oke, Boleh. Harapan saya di kedepannya semoga SMA Negeri 3 Malang ini menjadi sekolah yang lebih baik, dan dari organisasinya semuanya kita dapat bersatu dalam menjalankan tugas-tugasnya, saling mempererat tali persaudaraan juga, dan harapan saya semoga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di Iya, tahun yang lalu. betul banget. Jadi walaupun kalian ini baru ya menjadi, tapi kalian selama beberapa tahun belakangan ini ya kan, berarti beberapa bulan belakangan sebelum kalian menjadi ini ketua-ketua, harusnya itu kalian harus benar-benar sudah melihat ya kan kira-kira kesalahan apa sih dari kita sebagai kakak kelas yang belum benar sekiranya gitu untuk diperbaiki di masa kalian ini kepemimpinan Tentunya kalian. kedepannya juga tidak merasakan kesalahan yang sama. Betul, ya. Terus lanjut siapa nih? Saya boleh. Oke, boleh. Aduh bagus banget nih makan diri. Boleh. Harapan saya sih semoga kedepannya itu MPK OSIS ini semakin menjadi satu ya, satu kesatuan, semakin kompak gitu dalam melaksanakan program kerjanya. Seperti OSIS tuh nanti program kerjanya adalah tuh nanti kita juga saling bantu gitu, karena dalam bahasa biologi Aduh. Ini mentang-mentang ini pemimpinnya dari anak IPA semua nih ya. IPS. Oh, IPS. Ya enggak, soalnya rata-rata ini IPA jadi Iya, bawa-bawanya betul. biologi. Oh iya bawa biologi. Lanjut ya. Boleh. dalam bahasa biologi kita itu kayak
mutualisme. Oh, iya. Yang artinya saling membantu dan saling membutuhkan. Iya, betul saling membutuhkan. Ini keren banget Bagus nih. nih. Anak biologi ya, oke. Lanjut. Mau siapa? Ya, Kalau boleh. bayangan saya kedepannya sih harapannya ya namanya lebih baik lagi, lebih maju lagi, terus kayak lebih apa ya bersatu lagi lah organisasi-organisasi dan lainnya gitu. Kebetulan juga kita sudah merancang beberapa proyek nih yang baru-baru nih. Spill dong biar Boleh teman-teman spill tahu aja. ya. Ini pasti yang nonton juga penasaran nih proyek apa sih nih kayaknya kelihatan seru. Spill nggak ya? Spill nggak ya? Ada senyumnya. Ada sih enggak ya? Boleh lah kita skill. Boleh lah. Sedikit Sedikit ya. Tipis-tipis aja. Iya. Intinya itu proyek bareng kita itu meningkatkan kepedulian sosial dan juga lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan di SMA Negeri 3 Pemalang. Nah dari situ kan kayak kita pengen meningkatkan persatuan lagi nih antara organisasi-organisasi yang ada di Semanti. Seperti yang tadi dibilang kan, kita itu satu kesatuan. Kesatuan. Oke, cukup. Oke, selanjutnya siapa? Boleh, Keisha Iya, boleh. Siapa dulu nih? Apa Ardi? Bebas ini, ayo. Sweet coba sweet. Sweet coba sweet. Siapa nih? Oh, dulu nih. Keisha nggak sih? Oh, ya udah. Kalau harapan saya sih semoga kedepannya anak-anak di SMA Negeri 3 Pemalang ini menerapkan asal aku ya berprogram kita ya program kita dan semoga kedepannya OSIS dan MPK itu juga seperti yang tadi rekan-rekan yang ngomong ya teman-teman ya bersatu semua gitu bersama saling membantu. Kalau harapan saya sih semoga MPK OSIS bukan hanya MPK OSIS tapi semua organisasi itu semakin solid, semakin kuat dan bisa menjadi satu kesatuan. Karena kita kan satu SMA di Pemalang gitu ya. Iya, satu lingkungan. Dan partisipasinya juga semoga bisa meningkat. Iya. Ngomong-ngomong tentang siswa nih ya tadi ya kayak kita harus Menjadi contoh. Iya menjadi contoh kepada siswa-siswa yang lain. Nah bagaimana sih jika ada siswa yang kurang puas dengan kinerja Anda selama setahun itu kalian menyelesaikannya mencari solusi bersama mereka itu gimana? Ya, misalkan ya ini ada suatu apa gitu keputusan gitu kan. Ya kayak ada kebijakan yang menurut siswa tuh kayak kurang iya bagus gitu, kurang puas dari kalian itu bagaimana gitu. apakah bakal dibiarkan atau ada revisian gitu ya? Ya karena kan pasti yang menonton pasti banyak juga nih siswa-siswi yang mungkin mereka tuh pingin juga nih hatinya didengar kayak ya nih gimana nih kalau misalkan kita sudah memberikan suatu ide gitu, memberikan suatu keputusan gitu tapi ternyata malah ya begitulah, gimana coba? MPK coba. Oh, saya jika ada yang kurang puas dengan kinerja saya, mungkin saya akan menjadi itu buat bahan evaluasi ya. Jadi biar Oke, bahan evaluasi ya kan. Karena ini memang ranahnya kan berhubungan dengan seluruh siswa ya kan. Jawabnya bareng-bareng aja coba. Iya coba mungkin dari MPK sendiri OSIS juga kayak Iya, iya diskusi. boleh. Boleh nih diskusi dulu, kasih mereka waktu buat diskusi ya. Karena kan gimana ya, pada dasarnya kan yang namanya OSIS dan MPK itu kan naungan untuk seluruh organisasi dan seluruh aspirasi siswa. Ya mau gimana pun kita juga harus mencari cara supaya antara keputusan kita dan keputusan mereka juga biar saling klop gitu. bisa diterima gitu. Kayak jangan kita senang mereka sengsara, mereka senang kita sengsara kan itu bukan kesetaraan ya. Kita juga harus bisa setara lah biar sama-sama bahagia, sama-sama senang lah. Dan yang namanya siswa itu kan elemen semuanya gitu, elemen sekolah ya. Jadi tetap harus sama gitu kan. Apalagi kalau misalkan ya tiba-tiba ternyata keputusan dari siswanya itu tidak dipilih oleh organisasi antar OSIS dan MPK kan takutnya nanti organisasi ini malah dicap buruk gitu ya. Kira-kira tuh respon mereka tuh bagaimana gitu. Coba bagaimana nih dari
Silakan dari OSIS coba. Oke, silakan. Oke, jadi tuh sebenarnya tuh kita dengar kok aspirasi kalian. Kita juga udah berusaha nih agar aspirasi kalian terlaksana. Sebenarnya kita tampung dulu. Nah, kalau nggak terlaksana juga kita lihat kan fasilitas yang ada di sekolah kita. Iya betul, karena kan bisa tergabungnya sesuatu tergantung dengan adanya dan tidaknya dukungan dari fasilitas juga perizinan juga. Kalian dukung ya Dukung supaya ya. program-program yang kalian inginkan itu bisa tercapai karena kalian itu kan banyak ya, mungkin bisa aja nih dari suara kalian tuh bisa mendukung mereka untuk mewujudkan impian yang kalian impikan selama ini. Biasanya tuh kalau banyak suaranya tuh gampang bisanya biasanya gitu. Biasanya. Ya, itu Jangan apa berharap aja. juga sih ya. Yang terbaik lah. Karena emang yang enggak Yang nggak pasti ya jangan berharap gitu ya. Jadi kalau kalian pengen suara kalian nggak dengar, kita dengar, kita iya. mencoba terus menerus, tapi ya mengusahakan pasti dong demi Kalau- kalian. Tapi kita juga melihat fasilitas di sekolah seperti itu. Kalau mereka nggak dengar, mungkin mereka jauh dari kalian. Kan nggak mungkin kan kalian bisa mendengar kan berarti punya. Tapi kan mendengarnya itu dalam bukan kayak langsung mendengar Oh. dari aspirasi. Memahami Iya. aspirasi. Oke, cukup? Oke. Kalau MPK bagaimana nih tanggapannya nih? Oke, misalnya ada suatu siswa-siswi yang kurang puas sama program kita, cara kerja kita bakal terima, kita akan mendengarkan mereka, kita akan menanyakan juga mengapa tidak puas dengan kita, gitu, apa salah kita. Aduh, apa salah kita? Aduh, ya, di bagian mana yang nggak puas? Misalnya didiskusikan. Tapi kalau misal dari anaknya sendiri nggak mau jawab, biasanya kan kalau kita itu kan malah lempar-lemparan kan kayak bukan saya kok, dia yang bilang. Isu semata. Iya. Jadi itu bisa jadi bahan evaluasi kita, gitu. Kita melihat kayak kita ada salah apa gitu di belakang itu. Nanti kita buat evaluasi diri kita sendiri gitu biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, cukup hanya itu. Oke, nah teman-teman itu berarti sudah ya tadi ya itu Ya, pertanyaan terakhir ya kan? Selama untuk mereka Bu. Iya, untuk mereka udah itu tuh tadi udah cukup ya pertanyaannya ya kurang lebih. Ya itulah kira-kira mungkin informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan gitu ya kan dari ketua-ketua kita yang baru, pemimpin kita yang baru. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi ya karena ini udah cukup ya waktunya ya. Udah cukup. Cukup ini kita selesai sampai sini dulu aja lah. Next time kita ngobrol bareng lagi. Kapan-kapan lagi ya. Oke. Sekian ya mungkin Sekian ya dari Pasti podcastnya anak Semanti. Ulang-ulang dong nggak apa-apa. Waduh, nggak tahu ini jargonnya nih. Kita tahu. Iya. Pasti podcastnya anak Semanti. Pasti. Semanti. Bareng-bareng nggak kompak nggak boleh selesai. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Pasti podcast